Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai membahas mukaddimah tentang puasa dan kita sudah bahas jenis-jenis puasa. Kita sambung berikutnya, mata yajibu as-shaum, kapan puasa itu wajib atau sudah mulai wajib untuk dilakukan. Jadi puasa Ramadan itu untuk masuk ke dalam puasa Ramadan yang menentukan cara melakukannya atau kapan mulai dilakukannya adalah putusan Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dua cara yang disepakati oleh kaum muslimin untuk menentukan Ramadan. Yang pertama yaitu dengan cara ru'yatu hilali Ramadan, dengan melihat hilal. Hilal itu anak bulan. Jadi bulan itu ada 3 fase. Pertama kali muncul disebut hilal, lalu kemudian menjadi qamar. Setelah menjadi qamar, nanti di pertengahan barulah menjadi badrun. Jadi badrun itu sudah purnama. Makanya orang kasih nama anak memakai 3 model bulan. Ada yang Hilaluddin, Qamaruddin, ada yang Badruddin. Berarti kalau Badruddin lahir di bulan purnama. Kalau Qamaruddin berarti lahirnya di pertengahan bulan, di antara hilal dengan badar. Begitu nama-nama bulan. Jadi untuk masuk Ramadan itu keputusan pertama dari Rasulullah yaitu dengan cara melihat anak bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat anak bulan, lalu nanti ketika engkau menentukan Idul Fitri juga dengan melihat anak bulan.
Nah, ini melihat ini pada sebenarnya dari masa Rasulullah itu disuruh lihat dengan mata telanjang, karena dulu pun Nabi tidak ada alat-alat yang bernama teropong bintang. Jadi melihat dengan mata zahir, dengan mata tanpa alat, itu sudah bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan masuknya Ramadan dan Syawal. Nah, kemudian orang yang melihat itu baru bisa dijadikan pegangan. Ada syaratnya. Yang pertama yaitu orang yang adil. Adil itu berarti lawannya fasik. Baru boleh kita pegang sandaran kepada orang yang melihat. Syaratnya yang pertama, dia bukan orang fasik, walaupun satu orang. Jadi misal yang mengaku melihat anak bulan itu cuma satu orang, yang lain tidak nampak, tapi ada satu orang yang mengatakan telah melihat, maka perlu diselidiki dulu ini orangnya adil atau fasik. Jadi adil itu orang yang bertakwa, fasik orang yang suka melakukan maksiat. Kalau orang fasik tidak boleh kita jadikan pegangan, walaupun di saat itu dia jujur. Ya, mungkin di saat melihat anak bulan itu dia jujur, tapi tidak boleh kita jadikan pegangan. Makanya ahli maksiat itu tidak bisa dipakai kesaksiannya. Ibu-ibu kalau punya suami sering maksiat, waktu dia jujur sesekali, apakah ibu percaya? Tidak percaya lagi. Ibu-ibu kalau suami sering selingkuh, lalu pada suatu hari dia mengatakan jujur bahwa dia tidak selingkuh, ibu masih percaya? Tidak percaya lagi. Begitu juga bapak-bapak, kalau istri sering nyuri uang di dompet, lalu pada suatu hari dia mengatakan tidak ada, walaupun jujur, tapi tidak bisa dipercaya lagi. Makanya orang yang ahli maksiat itu tidak bisa dipercaya. Jadi yang mana yang boleh diambil kesaksian untuk melihat anak bulan itu yang adil. Nah, bolehkah bersaksi hanya satu orang melihat anak bulan? Boleh, dibolehkan selama dia adil. Dan ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qal jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian faqal, lalu dia berkata, inni raaitu hilala Ramadan. Ya Rasulullah, aku sudah melihat hilal Ramadan. Jadi dia yang nampak, karena ini Arabi, ini orang Arab Badui. Arab Badui itu Pak tinggalnya di samping gunung, di atas bukit, di lembah-lembah. Dan itu bisa saja kalau di Madinah, di pinggiran-pinggiran Madinah, di bukit-bukit. Nah, dia datang menemui Nabi, mengatakan dia sudah lihat. Apa kata Nabi? Faqal, atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dia menjawab, na'am. Lalu Nabi nanya lagi, atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Berarti dia ini orang mukmin. Qal, begitu Nabi melihat bahwa dia ini adalah orang mukmin, maka Nabi berkata, ya Bilal, wahai Bilal, azin fin nas, segera umumkan kepada orang-orang, falyasumu ghadan, hendaknya mereka berpuasa besok. Jadi hanya dengan kesaksian satu orang
Nabi menyuruh segera Bilal mengumumkan bahawa puasa sudah dimulai besok. Jadi ini yang melihat syaratnya adalah adil. Di masa Nabi tidak nanya kamu NU apa Muhammadiyah, tidak. Nabi tidak nanya mazhab kamu apa, tidak. Nabi tidak nanya kamu berkunut atau tidak, tidak. Karena puncak agama sebenarnya tidak perlu begitu sebenarnya. Karena kita ini asal beriman kepada Allah sudah masuk ke dalam jalan keselamatan. Oh, masalah bermaksiat berarti menzalimi diri sendiri, berarti transit dulu dalam neraka. Kalau hari ini kan persengketaan di antara sesama mukmin sampai menimbulkan kebencian. Jadi kola pertanyaan. Nanti yang tanya belum manhajnya apa? Jadi beda manhaj bukan saudara berarti. Kalau beda manhaj itu metode beragama. Manhajnya apa? Kalau bukan tidak sama cara pandangnya, kamu bukan saudara saya berarti. Yang menan tingkat urang jino. Jadi bersaudara itu hanya yang seide. Dan itu adalah sebuah kebodohan sebenarnya. Kita tidak disuruh begitu. Kita ini saudara. Oh, masalah berbeda-beda cara pandang tetap adalah tidak mengganggu persaudaraan. Ini gara-gara beda manhaj, salam tidak disaut, kemudian tidak mau lagi berjabat tangan, bukan orang kita. Kan urang kita nyo. Sama siapa ngaji, sama ustaz fulan, ustaz tu ustaz bid'ah itu, bukan ustaz kita. Kan betul-betul tak kucing semua tu kan. Pat merempak ilmu. Ini gara-gara kenapa itu? Itu didoktrin oleh gurunya supaya tidak mau belajar sama ustaz lain, sehingga dia merasa yang paling benar adalah dia, hanya dia. Maka muncullah permusuhan, perpecahan. Begitu sekarang ceritanya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai masuk ke dunia itu. Dunia saling benci dengan mukmin hanya gara-gara berbeda dalam urusan-urusan khilafiyah. Masalah beda apa beda ya kedih. Penting tanya dapat jauh kambing sama-sama. Kemudian kadang-kadang touring ke Nagan Raya sama-sama. Masalah bedanya pun bedanya. Itu perlu dipelihara itu touring itu. Cuma kalau bisa ke depannya bawa istri lah. Jangan terus-terusan suami berangkat istri tak pernah bawa. Baik. Kita lanjut. Dah, jadi itu syarat utama adil. Kemudian baru syarat berikutnya adalah baligh. Orang yang melihat anak bulan itu harus baligh. Jadi tidak diterima kesaksian anak-anak. Kemudian aqilan, berakal. Baligh berakal. Jadi tidak diterima kesaksian orang gila. Tak boleh terima kesaksian stres. Orang stres tak boleh terima. Kemudian hurran, merdeka. Ini kalau sekarang tentu semua sudah merdeka. Lalu zakaran, laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa diterima kesaksiannya karena kadang-kadang perempuan bukan tidak benar. Takut begitu sedikit mendapatkan ancaman langsung berubah kesaksiannya. Maka dalam pengadilan pun kesaksian perempuan itu harus ada 2 orang, baru sama dengan kesaksian satu laki-laki. Bukan perempuan tak benar, banyak perempuan bahkan lebih saleh, lebih adil dibanding laki-laki. Cuma sensitivitas hatinya dikhawatirkan terganggu hanya gara-gara ada masukan. Perempuan itu kan sering cepat labil, Pak. Kata suami sudah cukuplah barang-barang di rumah. Udah banyak kali ni kompor-kompor dah bagai macam. Ini yang panci-panci udah macam model. Tapi begitu datang tukang panci langsung labil. Kata tukang panci ni model terbaru ni ibu. Ini ibu tak perlu hidupkan api, dia panas sendiri. Langsung dibeli.
Jadi makanya sensitif perempuan itu tidak bisa jadi saksi kecuali ada 2 orang. Baik, jadi ini yang menunjukkan bahawa untuk masuk ke Ramadan itu dengan melakukan ru'yah, ya, dengan melakukan ru'yah. Baik, berikutnya, kalau seandainya tidak nampak anak bulan karena mendung, sehingga tidak bisa nampak. Kalau sudah tak nampak, maka baru masuk metode kedua menentukan Ramadan. Bagaimana dia? Yaitu dengan cara menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Makanya Rasulullah mengatakan, fa in ghumma 'alaikum, kalau mendung, cuaca mendung, tak nampak, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Kan kita ru'yah itu di malam ke-30 Sya'ban. Rupanya pas mendung, jadi menjelang maghrib itu kita melakukan ru'yah. Rupanya mendung, sehingga timbullah keraguan-raguan. Apakah ini ada anak bulan di belakang awan yang sudah menghitam itu atau tidak? Kalau sudah timbul keraguan-raguan, maka Rasulullah mengambil keputusan genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi tidak boleh puasa besok. Tapi kalau hari ini Pak, dengan teropong bintang, itu malah sebenarnya lebih pasti. Dulu dengan mata telanjang saja Nabi ambil keputusan. Hari ini dengan teropong bintang pasti lebih akurat. Dia bisa melihat jarak terdekat walaupun mendung. Nah, jadi ini cara kedua. Kalau tidak bisa lihat, tidak nampak, genapkan Sya'ban menjadi 30 hari, maka esoknya tidak boleh puasa dulu. Walaupun bisa jadi sudah muncul anak bulan di belakang awan yang menghitam tadi. Bisa saja sudah ada. Cuma Nabi tidak maksa harus kita terbang mendekati bulan lalu mencari tahu, tidak mesti. Asal hana ada, sudah genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Kan sederhana Pak. Suruh lihat. Begitu nak nampak, kalau mendung, maka berarti besok tetap Sya'ban, belum Ramadan. Nah, begitu dua metode cara untuk menentukan masuknya Ramadan. Adakah metode ketiga? Nah, kemudian ditemukanlah ijtihad di masa modern, yaitu dengan hisab, yaitu dengan menghitung melalui ilmu falak. Jadi tidak melihat bulan lagi, jadi ditentukan dengan metode menghitung. Dan ini biasanya digunakan oleh Muhammadiyah, metode hisab, yaitu menghitung sehingga menentukan sesuatu itu dari jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan. Kan dalam ilmu falak itu kan melihat berapa koordinat, garis bujur, garis lintang, segala macam. Akhirnya ditemukanlah peredaran bulan nanti akan jatuhnya begini. Makanya Muhammadiyah itu menggunakan metode ini dan sudah menentukan jauh-jauh hari kapan jatuhnya Ramadan tanpa melihat anak bulan. Sedangkan metodenya NU atau pemerintah itu tetap bersandar pada ru'yah. Nah, bolehkah menggunakan metode hisab ini? Jadi sebenarnya metode hisab ini tidak masuk ke dalam sistem untuk menentukan Ramadan sebenarnya. Tapi hisab ini berguna untuk menentukan kalender. Itu dengan hisab Pak orang tahu kalender. Nah, tentu kemudian timbul pemahaman, kalau kalender aja bisa ditentukan jauh-jauh hari, kenapa Ramadan tidak bisa ditentukan, kan begitu. Masalahnya Nabi ketika
menyambut Ramadan, Nabi punya ketentuan khusus, iaitu melihat. Makanya dalam penentuan ini, kalau versi pemerintah itu imkanur ru'yah, ada mungkin nampak tak? Kalau versi Muhammadiyah itu wujudul hilal. Yang penting anak bulannya sudah ada, nampak tak nampak itu tidak masalah, yang penting dia ada. Makanya kan pemerintah menentukan baru bisa dilihat anak bulan itu berapa derajat, Pak? 2 derajat kalau saya tidak salah ketentuan pemerintah. Kalau Muhammadiyah berapa derajat? 0, sekian, asal sudah ada, sudah muncul, walaupun tidak nampak, itu berarti sudah ada. Nah, ini ijtihad. Akan timbul permasalahan. Nabi SAW ketika mengatakan kalau tidak nampak genapkan Syaban, secara logika ketika Nabi menyuruh udah kalau tidak nampak genapkan Syaban, logika kita, Pak, Nabi bisa tidak diberitahu oleh Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, anak bulan dah ada, walaupun mendung, anak bulan tu dah ada. Apakah itu mungkin terjadi pada zaman masih hidupnya Nabi? Sangat mungkin, Pak. Karena begitu mudah koneksi antara Allah dengan seorang Nabi melalui Jibril, sangat mudah. Jadi bisa saja kan Jibril memberitahu Muhammad sudah ada anak bulan, walaupun tak nampak tapi sudah ada. Tapi Rasulullah, apa yang Rasulullah katakan? Kalau tak nampak, genapkan Syaban. Tak perlu memaksa diri untuk mencari tahu apakah anak bulan sudah ada atau belum. Jadi kalau begitu, metode hisab ini itu sebenarnya untuk menentukan Ramadan itu tidak relevan dengan suruhan Nabi. Oleh kerana itu, Pak, itu jarang sekali pemerintah di negara manapun yang menggunakan metode ini untuk menentukan Ramadan. Hampir semuanya menentukannya dengan mengikuti sunnah Nabi, iaitu ru'yah. Pemerintah Arab Saudi itu mengharamkan metode hisab untuk menentukan Ramadan. Ini saya bacakan keputusan ulama-ulama di Saudi Arabia, Pak. Jadi mereka mengatakan bahawa at-tariq ila ma'rifatil hilal huwa ar-ru'ya la ghairaha. Jalan untuk mengetahui masuknya Ramadan itu dengan ru'yah, tidak bisa yang lain. Wa dhabtu makani at-tulu' bil hisab la yasih. Siapa yang menentukan Ramadan dengan hisab, maka tidak sah. Cara hisab itu tidak sah untuk menentukan Ramadan. Ya, dengan alasan bahawa memang Nabi yang menyuruh untuk melihat, bukan menghitung. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi SAW, inna ummatun ummiyah. Kita ini kan golongan ummi. La naktubu wa la nahsub. Kita ini tidak disuruh untuk menghitung, menulis. Maksudnya dalam urusan rangka ini, asyhru hakadha hakadha. Lalu Nabi mengatakan bulan itu begini. Jadi ini sebenarnya lebih kuat. Oleh karena itu, kalau saya ditanya tiap tahun ikut pemerintah atau ikut organisasi untuk menentukan Ramadan, maka saya selalu menganjurkan ikutlah yang menggunakan ru'yah. Ikutlah yang menggunakan ru'yah. Kenapa, Pak? Pertama, ru'yah itu berdasarkan sunnah Nabi. Yang kedua, dari zaman dulu yang boleh menentukan masuk Ramadan atau tidak, organisasi, pribadi atau pemerintah. Pemerintah. Ini tadi itu yang tadi Arab Badu itu yang menghadap Nabi. Dia melapor ke Nabi dulu. Aku sudah lihat. Yang tentukan boleh masuk Ramadan atau tidak Nabi. Kan Nabi yang kemudian mengatakan Bilal, sudah boleh umumkan. Nabi itu siapa? Dia pemimpin, dia presiden di saat itu, selain seorang Nabi. Makanya penentuan itu sebenarnya oleh pemerintah. Kekacauan yang terjadi di Indonesia, Pak, di saat melepaskan hak ini kepada organisasi. Di sinilah mulai tertimbul kekacauan.
Jadi yang sebahagian dah lain hari rayanya, yang sebahagian lain puasanya. Dulu waktu masa Soeharto ada yang kecil-kecil begini, tapi tidak berani mengumumkan terang-terangan. Masa Soeharto mana berani. Begitu diputuskan oleh Soeharto hari raya melalui fatwa isbat itu, udah semua serentak. Oh, yang kecil-kecil ni dia tidak berani menampakkan putusannya. Hari ini Pak, Masya Allah. Dan negara manapun Pak, di negara manapun yang putuskan keputusan Ramadan itu pemerintah, bukan pribadi. Hangga bizin di Saudi kalau sempat berani ada kelompok-kelompok yang memutuskan selain pemerintahnya, disikat habis Pak. Dan itu lebih aman. Lalu ada yang mengatakan, tapi Ustaz, itu yang ru'yah versi pemerintah itu bisa saja kan mereka menyesuaikan dengan kalender supaya apa istilahnya, mencocok-cocokkan dengan kalender. Pak, saya ketika melihat sidang isbat ru'yah, itu kan hasil penglihatan dari berbagai titik, ratusan titik di Indonesia Pak. Jadi yang bahagian barat begini, yang bahagian itu ratusan titik. Di Aceh aja berapa titik Pak? Di Aceh aja berapa titik? Itu di Arun satu, di Lok Sukun di ID itu satu ya kalau tidak salah itu. Itu berapa titik? Belum lagi daerah Banda Aceh, Nagan Raya, Tapak Tuan, macam-macam. Yang di Aceh Menteng. Lalu melaporkan. Nah, cobalah berpikir, apakah mungkin tiba-tiba orang yang melakukan sidang isbat itu bersatu untuk menipu rakyat? Itu kan kayak hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang didengar oleh banyak orang. Yang tidak mungkin orang berbohong. Masa berbohong semua orang-orang yang lihat bersepakat dengan si Yakut, bersepakat dengan si Yakut, nyo kalinya tak pengen di kedai. Itu mustahil. Masalah si Yakut hoi pelung je urusan doa dengan Allah. Oh, kalau betul mereka berbohong bersama, tanggungjawab sama Allah. Kita rakyat mengikuti mereka, tidak ada tanggungjawabnya. Jadi saya tak sarankan mengikuti metode mengikuti masuk Ramadan, Idul Fitri. Tak, saya sarankan mengikuti organisasi manapun. Apalagi muncul ajaran sesat Pak. Itu di Padang itu kan, kelompok Naqsyabandiyah Padang itu kan selalu 2-3 hari sebelum Ramadan orang dia sudah Ramadan. Di Sulawesi ada Bani Nazir, itu bahagian daripada Syiah itu. Mereka sudah menentukan Ramadan jauh-jauh hari. Dan ketika saya dengar wawancara dengan mereka ternyata menentukannya dengan melihat pasang surut air laut. Jadi menurut mereka kalau air laut sudah pasang berarti bulan sudah muncul. Kalau air laut masih surut berarti belum muncul. Jadi lihatnya ke laut, bukan lihat ini. Makanya 2-3 hari mereka sudah puasa. Ini semua ajaran sesat. Semua ini ajaran sesat. Ini lebih-lebih jangan diikuti. Jadi ini tentang cara melihat masuk ke Ramadan. Kalau saya pribadi Pak, saya selalu menunggu keputusan pemerintah. Oh, pengen tu. Kalau pengen mereka tanggungjawab di hadapan Allah. Baik. Kemudian bagaimana kalau terjadi perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain ketika melihat anak bulan? Ini bukan terjadi perbedaan di Indonesia. Terjadi perbedaan di negara-negara, misal Indonesia sudah nampak, di Malaysia belum nampak. Sehingga terjadilah perselisihan hari. Paling memungkinkan 1 hari. Itu yang paling memungkinkan. Apakah ini, bagaimana cara mengambil keputusan kalau sudah terjadi perbedaan-perbedaan dalam melihat ru'yah tadi atau melihat anak bulan tadi? Jadi menurut jumhur ulama yuwahhad as-sawm bainal muslimin la ibrata bi ikhtilafil matalih. Jadi jumhur ulama selain mazhab Syafi'i itu mengatakan bahawa yang paling bagus itu seluruh kaum muslimin
itu satu pandangan, satu keputusan. Jadi tidak boleh berbeza-beza antar negara. Jadi misal contohnya, kalau di seluruh kaum muslimin, seluruh negara-negara muslim, kan banyak sekali tu Pak, di Asia Tenggara, di Timur Tengah, kemudian nanti di Asia Selatan, kemudian daerah-daerah di negara-negara Balkan, Azerbaijan, Turkistan, Turkmenistan dan seterusnya. Itu negara-negara yang penduduknya mayoritas kaum muslimin. Maksud jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hambali, kalau satu saja tempat sudah melihat, maka berlakulah untuk semua. Satu saja sudah nampak, maka berlakulah untuk semua. Contoh di Mekah sudah nampak, diumumkan Mekah nampak, maka ini berlaku untuk semua negara muslim. Maka muslim berpuasa di hari yang sama di seluruh dunia, berhari raya di hari yang sama. Begitu keputusan jumhur ulama. Jadi tidak diterima adanya ikhtilaf al-matali', melihat sesuai dengan negara masing-masing, itu tidak diterima. Satu saja, ada yang sudah nampak duluan di Mesir atau di Malaysia, maka berlakulah ke seluruh negara muslimin. Begitu pandangan jumhur ulama. Dan tentu kita tahu kalau ini diterapkan, maka persatuan kaum muslimin Pak itu luar biasa. Kalau ini diterapkan Pak, bayangkan sekali salat Idul Fitri tidak ada perbezaan, sekali menjalankan puasa. Namun walaupun begitu, mazhab Syafi'i membolehkan ikhtilaful matali'. Mazhab Syafi'i membolehkan ikhtilaf matali'. Kayak mana ikhtilaf matali'? Iaitu sesuai dengan negara masing-masing. Jadi mazhab Syafi'i yang membolehkan dengan dalil yaitu hadis dari Ummul Fadl. Jadi Ummul Fadl ini diutus oleh Muawiyah ke Syam. Kemudian ketika sudah selesai urusannya di Syam, kebetulan Ramadan. Jadi pas diutus itu, dia di Syam itu sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, lalu dia pulang kembali ke Madinah. Ini saya tidak baca lagi hadisnya. Dia pulang kembali ke Madinah itu di penghujung Ramadan. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Dia Ibnu Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kalian waktu di Syam, kapan kalian melihat anak bulan? Fakultu, lalu Ummul Fadl atau disebut dengan Quraib itu berkata, kami sudah melihatnya malam Jumat. Berarti di Syam. Syam itu Pak, dulu itu Syam itu mulai dari Syria, Lebanon, Palestin. Ini namanya Syami. Daerah ini namanya Syam. Kemudian nanti baru dipisah-pisahkan, dikotak-kotakkan dengan negara. Dan waktu itu Syam itu dipimpin oleh Muawiyah. Jadi keterangan dari Quraib atau Ummul Fadl, kami sudah lihat Ramadan, mulai Ramadan malam Jumat sudah nampak anak bulan. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, kamu lihat langsung? Fakultu na'am, ya, kami lihat langsung. Dan juga wara'ahun nas, semua orang pun lihat malam Jumat sudah nampak anak bulan. Wasamu, semuanya berpuasa di hari Jumatnya. Wasama Muawiyah, bahkan gubernurnya pun puasa. Lalu kemudian faqal, Ibnu Abbas lalu berkata, lakinna ra'inahu lailatas sab. Kami di Madinah baru lihat anak bulan di malam Sabtu. Berarti Madinah puasanya hari Sabtu, sedangkan di Syam puasanya hari Jumat.
Lalu Ibnu Abbas menyambung, fala nazalu nasumu hatta nukmil salasin. Kami masih puasa ni 1 hari lagi. Jadi yang dari Syam tu dah siap-siap, di Syam siap-siap mau hari raya. Di Madinah masih harus puasa 1 hari lagi, menggenapkan 30 hari Ramadan. Nah, disitulah kemudian Ummul Fadl bertanya, ala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami? Kenapa kita tidak ikut saja ke Muawiyah, nak ikut saja ke Syam semuanya? Bukankah di sana sudah duluan nampak anak bulan? Kenapa tidak ke sana saja semuanya? Jadi satu antara Madinah, Syam, kenapa tidak ke sana saja? Faqal, lalu Ibnu Abbas berkata, la, tidak begitu. Hakaza ma amarana Rasulullah. Tapi beginilah yang disuruh oleh Rasulullah. Berarti apa maksudnya? Kita tidak disuruh oleh Rasulullah untuk mengikuti tempat yang lain. Madinah nampak anak bulan malam Sabtu, ya, puasanya hari Sabtu. Jadi bahasa Ibnu Abbas, beginilah yang disuruh oleh Rasulullah. Bermakna tidak wajib harus mengikuti negara lain yang sudah duluan melihat anak bulan. Nah, apalagi ini yang bilang Pak Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas ini orang yang didoakan oleh Nabi untuk mengetahui maksud-maksud Al-Quran, didoakan oleh Nabi. Kan Nabi sempat mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan, buat alim Ibnu Abbas ini dan ajarkan dia ta'wil, maksud dari Al-Quran. Makanya apa? Al-Quran itu pegangan sahabat itu ke Ibnu Abbas. Pegangan sahabat itu Ibnu Abbas. Dalam surat Kahfi kan waktu Allah mengatakan berapa jumlah pemuda yang tidur dalam gua, Allah kan tidak kasih tahu yang sebenarnya. Allah mengatakan di antara mereka ada yang mengatakan mereka itu berlima, mereka itu berempat, dan yang kelimanya anjingnya, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahawa mereka berenam, 7-nya anjingnya. Nanti ada yang mengatakan bahawa mereka bertujuh, anjing yang ke-8. Allah tidak kasih tahu siapa sebenarnya. Cuma Allah bilang di ujungnya, yang tahu cuma Allah, wala ya'lamuhum illa qalil, dan tidak ada yang tahu sebenarnya berapa jumlah penduduk, berapa jumlah pemuda Kahfi, kecuali qalil, kecuali sedikit. Berarti ada yang tahu yang sebenarnya, tapi sedikit. Ya, sedikit itu bisa saja mungkin ya termasuk Nabi Muhammad sendiri, tapi Nabi Muhammad tidak pernah memberitahu juga sebenarnya berapa jumlah penduduk Kahfi. Disitulah ada riwayat ketika menafsirkan ayat itu, Ibnu Abbas mengatakan, wa ana min qalil, akulah termasuk salah satu dari yang sedikit itu. Di situ baru Ibnu Abbas mengatakan yang lebih kuat adalah 7 orang dan 8 anjingnya. Ibnu Abbas itu yang mengatakan. Maka kan semua orang mengatakan 7 pemuda Kahfi. Dari keterangan siapa? Keterangan Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas ini orang yang paling banyak faham Al-Quran. Nah sekarang Ibnu Abbas mengatakan, oh tidak mesti kita harus ikut ke sana. Kita itu diajarkan Nabi ya beginilah. Dalil inilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i yang menunjukkan bahawa boleh berbeza-beza antara satu negara dengan negara lain. Ini disebut dengan ikhtilaf al-matali', berbeda tempat, berbeda penentuan Ramadan. Kalau ini sebenarnya tidak ada masalah apa. Indonesia sendiri, Malaysia sendiri kan tidak ada masalah. Yang bermasalah seperti kita bilang tadi, dalam satu negara pun macam model kelompok urung puasa. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Ini kalau saya presiden tidak boleh lagi ada yang boleh begini. Masalahnya apa? Jangankan presiden, mau pak kecil atau pilih. Jadi hal-hal begini, Pak, ini perlu ketegasan pemerintah. Ini akibat dilemahkan ketegasannya sehingga tidak berani berbuat. Di Mesir itu yang tentukan itu pemerintah melalui keterangan dari ulama Al-Azhar.
Kalau ulama Al-Azhar bilang jatuh hari ini, sudah, pemerintah mengatakan wajib. Jangan coba-coba berbeza. Kalau berbeza itu habis kan. Itu di Mesir begitu, Pak. Ya, walaupun sekarang pemimpinnya Fir'aun juga, tapi kalau masalah itu mereka tetap satu. Nah, di negara-negara manapun di Arab begitu. Truk badannya negeri Konoha plus 62 ini sudah tidak jelas. Jadi begitulah tentang penetapan Ramadan. Dan okey, sedikit lagi setelah itu kita bertanya jawab. Ini kalau kita cukupkan, bapak rugi tak dapat pahala haji umrah. Ini baru keluar matahari 2 minit lagi. Dari keluar matahari itu harus nunggu 10 atau 15 menit baru bisa solat. Tapi yang ada keperluan, Pak, bagi bapak yang masuk kantor hari Sabtu, yang ada keperluan jangan ditahan, yang mau keluar silakan. Jangan merasa sungkan. Berikutnya, setelah kita bahas masalah cara masuk, baru kita bahas tentang syarat wajib puasa. Singkat saja, karena sudah sering kita lakukan ini. Syarat wajib puasa ini, yang pertama Islam. Berarti kalau sudah jadi orang Islam, sudah masuk satu kriteria wajib puasa. Orang kafir kalau dia masuk Islam wajib, tapi tidak wajib mengqadha masa-masa kekafirannya. Tak wajib. Orang kafir, Pak, kalau masuk Islam tak wajib mengqadha apapun dalam syariat, tak wajib diqadha kecuali khitan. Kecuali khitan. Yang lain tu solat tak disuruh ambil, puasa tak disuruh ambil. Jadi dimaafkan Allah, betul-betul digugurkan dosa, tak ada dosa sama sekali. Ini kita harus mikir, Pak. Orang kafir itu orang paling tak percaya sama Allah. Orang kafir itu suka menghina Allah. Tapi begitu masuk Islam, digugurkan oleh Allah. Udah, tak apa-apa. Engkau hina aku pun tak apa-apa. Sudah, aku maafkan semuanya. Bersih, tak ada dosa. Kalau seandainya habis syahadat dia meninggal, surga, Pak. Begitu perlakuan Allah dengan orang kafir. Nah, kita pernah kafir tak? Tak pernah. Dari kecil kita syahadat. Dari umur 5 tahun syahadat, salat, syahadu Allah, sampai sekarang masih salat, Pak. Kalau sama orang kafir perlakuan Allah begitu, bagaimana dengan kita yang tak pernah mengkafirkannya, tak pernah kita mensyirikkannya? Maka jangan suuzan sama Allah. InsyaAllah kita semua selamat, Pak. InsyaAllah semua kita akan selamat. Tapi Ustaz, ada yang masuk neraka? Ada. Siapa? Yang sering ambil wang riba di bank, yang berzina tak taubat, yang hutang gop anak bayu. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Jadi tetap surga, cuma transit dalam neraka. Transit dalam neraka. Berarti enak kali orang kafir, walaupun sudah jahat segala macam, asal syahadat langsung diterima. Pak, kita bilang enak. Tetapi kalau kita mencoba-coba untuk masuk ke dunia itu, belum tentu kita yang dapat hidayah, Pak. Sama kayak ada orang bilang, enak kali hidup di zaman Nabi, dekat sama Rasulullah, bisa lihat Rasul. Makanya wajar iman kita akan kuat kalau bersama Rasulullah, lihat mukjizat Nabi. Kalau kita yang dimasukkan ke zaman itu, bisa saja kita berdiri di sebelah Nabi, barisan Nabi, bisa saja kita masuk barisan Abu Lahab. Maka bersyukurlah kita hari ini sudah Muslim, Pak. Jadi jangan mimpi mengada uji tentu iman kita pasti seperti Abu Bakar. Oh, enggak. Bisa saja kita Abu Jahal. Kita sekarang saja orang masih banyak yang Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi jangan pikir itu menjadi kafir itu semua dapat hidayah. Enggak. Cukup bahaya. Nah, oleh karena itu orang kafir tidak diminta untuk mengqadha semua amal-amal. Karena kenapa? Kalau diminta untuk mengambil kembali, saya yakin dia keluar lagi dari Islam. Dia masuk Islam umur 55, balik 15. Kata si Dengkui Mumci yang masukkan dia Islam, ini kamu berarti dari 55 potong 15, berarti sekitar 40 tahun. Itu kamu harus ambil solat, ambil puasa. Saya yakin orang kafir itu jawab, ya udahlah saya keluar lagi lah, malas saya kayak gini lah. Kata tim tamong yuji pasti keluar tu. Makanya yang wajib bagi orang kafir hanya khitan.
Kemudian baligh wajib puasa. Pak, baligh wajib puasa, tetapi bukan syarat sah. Ingat baik-baik Pak. Baligh itu syarat wajib, bukan syarat sah. Makanya anak-anak yang belum baligh kalau puasanya bagus, sudah mumayyiz itu sudah tahu diri lah. Ya, umur-umur 7, 10 itu dah mulai mumayyiz walaupun belum baligh. Puasa dia bagus puasanya, maka sah puasanya sah walaupun belum wajib. Ingat, baligh itu bukan syarat sah tapi syarat wajib. Kapan dia wajib puasa? Baligh. Tapi dah mulai puasa sebelum baligh, diterima tak? Bagus puasanya, makan mungkin lebih bagus dia daripada mamaknya puasa. Dia diterima puasanya, sah puasanya. Dia sahur, kemudian dia baca Quran, Pak. Dia solat, itu sah semuanya. Cuma dia tak ada pahala yang bisa dicatat ke dalam catatan amal, karena catatan amalnya belum dibuka. Kita dibuka catatan amal waktu baligh, rufi'al qalam an salas. Malaikat itu tidak mau catat apapun kecuali setelah mengalami 3 perkara. Siapa dia? Salah satunya anis sabi hatta yablugh, iaitu anak-anak, anak-anak sampai baligh. Makanya anak-anak itu tidak ada catatan pahala, tidak dicatat, dosa tidak dicatat. Tapi berpahala, tapi berdosa, tapi tidak dicatat. Ini ada anak SD berzina, dosa tidak? Dosa, tapi bukan untuk dia dicatat. Mamaknya, bapaknya yang selalu memberikan HP sampai dia bisa nonton filem porno dari kecilnya. Kena tu bapak mamaknya tu. Ada anak-anak yang juga melakukan solat, bagus solatnya, dapat pahala, dapat. Tapi dia tidak dicatat untuk dia. Untuk siapa? Mamaknya, bapaknya, guru-gurunya yang mengajarkan dia solat. Begitu juga puasa. Maka anak kita ni Pak, yang belum balik ni, 7 tahun dah puasa, bagus sekali puasanya. Dapat pahala kita, dapat. Pahala dia, pahala mendidik dia, dapat. Dia tidak ada. Makanya ini Pak rahasia antar kita saja. Bapak jangan kasih tahu anak-anak. Jangan pula bapak kasih tahu anak-anak belum balik, nak, besok puasa ya nak, tapi kamu tidak ada pahalamu. Pahalamu untuk mama, untuk bapa. Nanti kamu dah balik baru dicatat. Mak balik kapan? 13 tahun biasanya balik, nak. Umurmu sekarang 7, berarti 5 tahun lagi kamu baru dicatat. Jadi enggak ada pahala selama ni, tidak ada. Mak puasalah sendiri, malaslah adik puasa kayak gitu. Ini yang bodoh anaknya apa mamaknya? Mamaknya bodoh. Jangan kasih tahu. Suruh dia puasa. Jangan kasih tahu bahawa dia tidak ada pahala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia dapat apa? Dia dapat pendidikan terbaik, meneruskan hidupnya di dalam siratal mustaqim. Itu pendidikan terbaik. Bayangkan kalau mamak dan bapaknya tidak suruh dia puasa. Cukup banyak hari ini anak-anak muda tidak puasa. Cuba lihat backgroundnya, pasti punya bapak dan mamak juga bermasalah. Sampai besar tidak puasa gara-gara itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, baligh syarat wajib, bukan syarat sah. Kemudian berakal. Berakal ini gila tidak wajib puasa. Kalau sembuh dari gila wajib kembali. Cuma bedanya Pak, kalau gila alami dengan gila buatan. Kalau gila alami, dia tidak ada dosa selama gilanya itu, tidak ada dosa apapun, bebas Pak. Dan ketika dia sembuh pun dia kembali dari catatannya kembali dari nol. Waktu dia sembuh dari kecil gila, memang alaminya gila Pak. Tapi kalau gila hasil buatan sendiri, contoh sabu, ganja. Saya sudah lihat berapa orang gila gara-gara sabu dengan ganja. Itu dia walaupun gila, dalam pekerjaan masa gilanya tidak dicatat. Tetapi catatan terakhir sebelum gila. Kalau dia mati di dalam gilanya, maka mati su'ul khatimah. Catatan terakhirnya adalah sabu, ganja. Kalau dia pernah sehat, lalu gara-gara ganja ni gila, waktu sehat sudah wajib puasa. Nanti waktu sehat, waktu sakit, waktu gila dia tidak wajib karena sedang gila. Sembuh dari gila itu wajib qadha. Kenapa? Karena dia yang menggilakan dirinya, bukan gila datang dari Allah SWT. Maka kalau mau gila, gila alami saja, jangan menggilakan diri. Kemudian
sedikit lagi Pak ni. Berikutnya adalah al-qudrah, mampu puasa. Mampu puasa. Kalau tak mampu jangan. Karena Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ada safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka ganti hari yang lain. Syarat terakhir al-iqamah, mukim. Jadi bukan musafir. Kalau begitu musafir boleh tak puasa, tapi ada syarat. Musafir itu Pak boleh tak puasa. Kalau sakit memang tak bisa puasa, tak mampu. Atau sudah tua sekali, tak mampu puasa, udah enggak usah puasa. Kalau sudah tua sekali bayar fidyah saja. Tapi kalau musafir itu tak wajib puasa dengan syarat. Pertama, dia keluar dari rumahnya sebelum datangnya waktu imsak. Jadi misal mau ke Medan ni Pak, jam 4 keluar terus. Begitu datangnya waktu imsak, azan subuh, kita sudah musafir, sudah status kita sudah di jalan. Itu tak wajib puasa. Walaupun sehat. Karena begitu azan subuh, status kita bukan mukim lagi, tapi sudah di jalan, sudah keluar dari kampung. Itu boleh tak puasa. Nanti ganti di hari yang lain. Walaupun sehat-sehat saja. Nah, begitu. Ini tapi kalau kita sahur dulu, salat subuh, habis salat subuh baru berangkat, itu tetap wajib puasa. Baru boleh buka kalau terjadi kesulitan di tengah perjalanan. Tak nampak lagi jalan. Sakit, panas, terik matahari luar biasa, tak sanggup lagi. Itu baru boleh buka. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, syaratnya perjalanannya bukan berbau maksiat. Yang ketiga, perjalanannya yang direncanakan melebihi 90 km. Perjalanan boleh qasar salat. Yang keempat, bukan rutinitas kerjanya hari-hari. Makanya supir-supir itu udah rutinitas Pak. Tiap-tiap hari keluar selama Ramadan. Nyan tetap wajib puasa. Jadi bukan rutinitas. Kalau sudah rutinitas tetap wajib puasa. Supir hari ini budak pegah amat. Walaupun kita ngaji begini-begini, bilang begini, tetap dia nak puasa juga. Cukup parah. Imannya para supir cukup parah. Jadi sangat pede sekali masuk surga. Padahal nyawanya di ujung mobilnya. Tapi pede sekali. Jadi puasa ndak, solat ndak. Makanya bapak-bapak yang punya anak gadis, jangan kawinkan anak dengan supir. Jangan. Kok bahaya Pak? Hancur negara Pak. Hai, ada supir-supir soleh tapi sedikit sekali. Illa qalila, sedikit sekali. Jadi rata-rata hancur-hancuran tu. Jangan kawin. Ibu-ibu kalau kawin jangan kawin sama supir. Tapi udah ustaz, saya udah kawin sama supir. Ya udah, nikmati aja hidup.